Oke, baik ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Ya, Bu. Iya, baik. Hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Kemarin sudah saya sempat minta kalian untuk nonton dulu video pembelajaran tentang STEK. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ya tentang STEK. Oke, start. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita membahas gitu ya, kita membahas tentang STEK, saya di sini mau mungkin sedikit mereview kali ya, sedikit mereview tentang UTS-nya kemarin. Nah, UTS-nya sebentar. Ada 2 soal ya. Saya coba share screen dulu. Iya, ini ya soal yang pertama, yaitu jadi ceritanya listnya udah ada gitu ya, listnya udah ada. Terus kalian diminta pada pointer first, kemudian link, simpul terakhir ditunjukkan dengan null, terus memasukkan 5 data menggunakan perulangan, yaitu standar sebenarnya. Meminta kembali sebuah integer cari. Jadi di sini apa ya? Ada untuk mencari ya. Sebenarnya ada fungsi yang untuk mencari. Lalu program akan mencari nilai tersebut di dalam list yang sudah dibuat. Keluarannya adalah ketemu atau tidak. Jadi sebenarnya kalian hanya menambahkan prosedur ya, prosedur cari di dalam program yang sudah kalian buat kemarin. Nah, jadi di sini ya sebenarnya untuk cari itu kurang lebih sama seperti yang pada saat kita transversal, atau misalnya kalian membuat prosedur print, nah kalian bisa copy aja dari prosedur print, kemudian nanti kalian ketika dia mau ngeprint misalnya, kalau print kan dia hanya mengeluarkan, terus kalau di sini untuk prosedur cari jangan di print, tapi jika nilainya sama ya, jika datanya yang ada di list dicek sama nggak dengan yang mau dicari, kalau sama ya berarti indeksnya diganti jadi ketemu, selesai kan, begitu, sama seperti pencarian kita yang kemarin ya. Nah seperti itu aja, jadi nggak usah mikir yang lain, nggak usah mikir gimana sih caranya mencari di dalam list gitu. Ya udah, kalian kan sudah ada prosedur print kemarin, ya udah kalian ambil, kalian modifikasi dari itu aja. Jadi jangan di print nilainya, jangan di print, cuman ada kondisi jika nilainya atau apa namanya infonya sama dengan apa yang dicari, ya udah keluarkan, berarti ketemu, indeksnya ketemu, diganti jadi ketemu. Atau misalnya nggak ketemu sampai akhir, ya berarti keluarkan tidak ketemu, seperti itu ya. Oke, soal yang kedua kayaknya sama ya, sama aja sih. Jadi dia itu kan menghitung jumlah bilangan genap, berarti ya sama aja, kalian modifikasi aja dari yang print, prosedur print, ambil prosedur print, tapi dicek kalau datanya genap ya, ada dia nilainya, infonya list tersebut infonya atau node tersebut infonya genap atau nilainya genap, maka jumlah genapnya ditambah 1. Jadi ada yang pertama, ada untuk inisialisasi jumlahnya dulu 0. Terus misalnya ketemu genap, tambahin 1, ketemu lagi genap, transversal sampai ujung, udah sampai ujung, keluarin deh nilai genapnya. Jadi tinggal sebenarnya gampang banget, 5 menit juga selesai nih tugas ya, bukan tugas, UTS. Jadi modifikasi aja dari print yang kemarin, begitu. Sama, jadi yang cek dulu genap, kalau dia genap baru di increment ya, increment nilainya. Kalau ganjil nggak usah di increment, begitu. Oke, untuk UTS-nya ada yang mau ditanya enggak?
Silakan. 5 menit selesai kok. Saya yakin itu UTS. Kalau kalian apa ya, sudah bisa berpikir, maksudnya mengembangkan dari yang print kemarin, udah gampang. Kalau yang untuk yang pertama tadi, ngecek ya, bukan ngecek, mencari. Sesuaikan datanya. Kalau sama ya udah keluar ketemu. Kalau yang untuk kedua juga berdasarkan printnya aja disamain, bukan disamain, diubah sedikit ya. Kalau dia genap di increment, kalau bukan genap ya udah nggak usah di increment gitu. Ada yang mau ditanya untuk yang UTS kemarin? Silakan. Belum? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya langsung aja ya. Berarti saya akan langsung masuk aja ke stack. Ya, ke stack ini. Nah, jadi kemarin kan saya sudah minta kalian untuk menonton video pembelajaran tentang stack. Jadi saya nggak akan muter lagi nih sekarang. Nanti kalau misalnya mau ditonton atau didengarkan ulang, silakan ditonton ulang aja. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja tentang stack-nya. Jadi stack ini sebenarnya seperti kalau apa ya, tumpukan ya, tumpukan bisa seperti kita menumpuk koin atau menumpuk petak atau menumpuk ya sesuatu barang kan, kita akan menumpuknya selalu ke atas. Terus ngambilnya itu pasti paling atas. Nah, begitu konsep dari stack yang ada di program juga sama konsepnya. Kita menumpuknya, naruh barangnya itu naruh ke atas. Ketika kita ngambilnya dari atas dulu. Mungkin kalau untuk tumpukan buku, kita mau ngambil di tengah masih bisa ya, gampang. Tapi kalau misalnya kita bayangkan dengan tumpukan piring. Kalian numpuk-numpuk ke atas, terus kalian mau tarik dari tengah atau narik yang di bawah, itu piring yang di atas pasti pecah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus narik piring yang paling atas dulu keluar, baru nanti sampai habis piringnya, baru piring yang bawah sekali baru keluar. Nah, begitu konsep dari stack. Ya, konsep dari stack itu. Jadi di sini kita ada sifat. Ya, untuk stack, untuk antrian juga nanti itu ada sifat. Sifatnya itu kalau stack bersifat level, last in, first out. Dia masuk pertama tapi yang keluar terakhir. Ya, atau masuk terakhir, last in masuk terakhir, keluar pertama, boleh sama. Ya, jadi data yang masuk pertama dia akan keluarnya terakhir, atau data yang masuk terakhir dia akan keluar pertama kali. Jadi sifatnya seperti itu ya. Kalau ditanya sifat dari stack itu bagaimana, ya LIFO, last in first out atau first in last out, boleh ya. Jadi kita langsung aja untuk pengertian ya, tumpukan menumpuk sesuatu benda di atas ya, di atas yang lainnya begitu. Operasinya ada beberapa operasi di sini, ada is full, is empty, push, pop, sama clear, sama print. Itu yang biasanya dipakai. Jadi di sini stack yang akan kita pakai itu adalah stack statis. Jadi stacknya itu kayak kita sudah menyiapkan kayak semacam array begitu ya, array berapa, arraynya panjangnya berapa, itu jadi stacknya tergantung array tersebut. Jadi ada kondisi kalau dia full penuh. Kalau yang dinamis kan dia nggak ada fullnya ya, dia terus numpuk terus gitu. Tapi kalau di sini kita akan belajar stacknya stack statis. Jadi ada kondisi kapan dia penuh, ya, kapan dia full. Atau kondisi array-nya udah penuh, ya sama aja sih sebenarnya. Kalau stack itu digambarkan seperti array, seperti itu digambarkan. Nah, jadi kalau ini digambarkan ada ilustrasinya ya sebenarnya. Jadi ya sama kayak array, dia mulai dari, kalau kita membuat array kan biasanya dimulai dari indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti ini stack-nya ada 5 tumpukan dan indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 4. Jadi misalnya dia akan numpuk, dia akan masuk pertama kali pasti di array pertama. Terus numpuk lagi di indeks ke 0, terus indeks ke 1, indeks kedua, 3 dan 4. Kalau keluar dia akan mengeluarkan dari indeks atas dulu. Indeks ke atas, indeks 4 dulu yang keluar, terus indeks 3 yang keluar, indeks kedua yang keluar, indeks 1 yang keluar, baru indeks 0 dan
habis, kosong, ya seperti itu. Jadi tumpukan beda kayak array. Kalau array memang kita mulainya ngisinya dari 0 kan, 0 1 2 3 4. Terus kalau menghapus kalau di stack ini ada aturan ngapusnya, bukan semena-mena suka-suka saya mau ngapusnya di mana, nggak bisa. Jadi dia memang ada aturannya menghapus dari belakang atau menghapus dari tumpukan paling atas seperti itu, ya. Nah, inisialisasi dari stack. Jadi yang saya bilang tadi yang kita pelajari di sini adalah stack yang statis. Jadi kita ada konstanta maksimum atau kapan stacknya full. Ada maksimum stack. Kemudian ada array-nya, ya ada array-nya. Kemudian kita punya top. Top itu penanda di mana dia yang atas, paling atas. Jadi dia akan ditandai dengan top. Top itu belum tentu maksimum, tapi kalau topnya sudah sampai dengan maksimum stack berarti stacknya full. Tapi kalau misalnya topnya belum sampai maksimum, maka dia berarti belum full stacknya. Jadi kita akan mulai ketika array-nya nilainya ditambah atau data dimasukkan ke dalam tumpukan, maka topnya akan naik. Terus data dimasukkan lagi, topnya akan naik lagi, tambah 1. Data dimasukkan lagi, topnya naik lagi, sampai dia mencapai topnya sama dengan maksimum stack. Kalau sudah mencapai maksimum, berarti stacknya sudah full. Itu nambah. Kalau menghapus, nanti topnya akan berkurang. Dihapus 1, topnya ngurang 1. Dihapus lagi datanya, topnya ngurang lagi 1. Begitu. Nah, jadi ini ya contoh deklarasi. Misalnya kita maksimum stacknya 10, ya, maka di sini ada topnya, nilai topnya, kemudian datanya. Ya, kalau ini pakai typedef bahasa C ya. Jadi maksimum ini nanti kita taruh di sini. Maksimum stacknya berapa? Nah ini ya, mulanya pada saat awal, bagaimana kita mendefinisikan bahwa stack itu kosong? Kita akan mulainya dengan -1, topnya menjadi -1. Kenapa kita buat -1? Karena kalau kita di Java, array-nya mulai dari 0. Jadi kalau misalnya topnya 0, berarti sudah ada isi. Sudah ada isi. Jadi kalau misalnya kita benar-benar kosong, topnya adalah -1. Dibuat seperti itu. Top itu sebagai penanda, penanda, dan dia top itu akan selalu bergerak menuju maksimum, menuju stack maksimum, menyebabkan stacknya full. Jadi kita punya define sudah stacknya fullnya nilainya berapa. Jadi topnya nanti kalau ditambah-tambah terus, nanti topnya nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1, dia akan menuju maksimum. Kemudian selalu bergerak menuju maksimum. Kemudian kalau misalnya dihapus, topnya berkurang seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini kondisi ya ditentukan oleh posisi atau isi top. Jadi kondisi kapan stack itu full dikatakan penuh, dikatakan kosong, dikatakan bisa isi atau ada isinya. Nah, di sini kalau kondisi stack kosong itu penandanya kita lihat dari posisi topnya aja. Ya, kalau kosong, topnya adalah -1 kondisinya. Karena itu tadi, kenapa nggak 0, Bu? Karena kita kan stack-nya kita simpan dalam array. Array-nya itu indeksnya kita mulai dari 0 kan, indeks array. Ya nggak mungkin kita taruh 0 juga topnya. Kalau 0 berarti sudah ada isi. Jadi kita buat -1. Nanti kalau sudah ditambah isinya nambah 1, berarti topnya akan menjadi 0. Kalau topnya 0 berarti sudah ada isi dianggap. Gitu ya. Itu kalau stack kosong. Kalau stack penuh adalah posisi topnya atau nilai topnya sama dengan maksimum stack dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Ya karena kita berdasarkan array. Array-nya tadi kan kita mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi harus mundur 1. Ya, jadi kalau misalnya maksimum stack-nya 5, kita kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Maksimumnya berarti indeks ke 4. Gitu. Nah, makanya maksimum stack 5 dikurang 1. Ya. Itu kalau kondisinya full. Kemudian kalau kapan dia bisa diisi atau stack-nya masih boleh diisi kalau topnya kurang dari maksimum stack. Ya, kalau dia kurang dari maksimum stack maka boleh diisi atau boleh ditambah. Kalau dicek sudah ada isinya atau belum, kita lihat posisi topnya. Kalau topnya lebih besar daripada -1, berarti dia sudah ada isi. Begitu, ya. Oke.
Sekarang kita lihat fungsi is empty. Ya, kondisi kalau bagaimana kalau stacknya kosong. Fungsi is empty untuk memeriksa apakah stack itu masih kosong atau enggak. Dengan cara, gimana caranya? Ya, seperti yang di sini, memeriksa top tadi, kondisi top. Ya, kondisi top kalau kosong kan topnya sama dengan -1. Ya udah kita cek aja. Jika -1 berarti stacknya masih kosong. Nah, data yang diinput selalu menjadi elemen teratas stack yang ditunjuk oleh top, oleh S ya. Oke, nambah 1 nambah 1. Jika tidak di-outputkan full. Oke. Sekarang kalau kondisinya full berarti maksimum topnya, posisi topnya atau nilai topnya itu sama dengan stack min 1. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau dia belum sama dengan maksimum berarti boleh diisi. Ya. Nah, ini ilustrasi kalau kondisinya full, maka topnya ada di hard disk atau di indeks ke-9, maksimumnya juga berada di indeks ke-9. Begitu. Oke, ini sekarang bagaimana cara push atau menambah. Ya. Stack dikatakan penuh, kita bisa nambah kalau stacknya tidak full. Gitu ya. Berarti kita harus melakukan pengecekan dulu apakah stacknya sudah penuh atau tidak. Kalau stacknya belum penuh berarti boleh diisi atau boleh di-push. Tapi kalau stacknya sudah mencapai maksimum, maka dia tidak boleh lagi di-push atau tidak bisa diisikan kembali. Ya, berarti kita harus melakukan pengecekan. Jika top sama dengan maksimum stack -1, ya, maka stack penuh. Atau jika is empty, not is full, tidak full, ya maka boleh diisi. Maka baru push-nya ditambah. Nah, ini prosedurnya ya. Seperti ini. Jika tidak full, jika tidak penuh, maka topnya kita tambah jadi 1. Kemudian data ini untuk nilainya ya, info. Kalau di listnya info, data topnya tambah dulu. Nggak boleh data top sama dengan X, nggak bisa. Karena apa? Topnya nanti kalau nggak ditambah nanti nimpa. Jadi data top sama dengan X. Jadi topnya tambahin dulu, baru diisi nilainya. Ya, selain itu kita tampilkan stacknya sudah full, nggak bisa ditambah lagi. Ini kalau push. Nih ya, dia nambah dulu. Sebenarnya ada ilustrasinya nih. Nambah dulu, baru diisi. Nambah dulu topnya, ya, top dulu plus, baru diisi lagi. Dan seterusnya. Sampai sini, sampai akhir, sampai full. Sekarang pop. Kalau pop, kita tidak bisa menghapus lagi kalau sudah kosong. Ya, kebalikan dari si push tadi. Kalau push kita tidak bisa mengisi kalau stacknya sudah penuh. Tapi kalau pop kita tidak bisa menghapus kalau udah kosong, apalagi yang mau dihapus gitu ya. Nah, kondisi kalau dia kosong adalah apa tadi? Topnya sama dengan -1. Ya, topnya sama dengan -1. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Jadi prosedur pop, jika is empty, not is empty, jika tidak kosong istilahnya, maka kita keluarkan atau tampilkan datanya, berapa nilainya, kemudian topnya dikurangin 1. Topnya -1. Topnya -3. Jadi 3. Ya, turun. Terus datanya di write dulu, terus topnya -1 lagi, dan seterusnya. Sampai stacknya kosong. Ya, berarti dia sudah menanda bahwa stacknya kosong. Kita harus cek kalau kapan stacknya kosong. Lewat is empty. Tadi kan sudah ada prosedur is empty. Oke, selanjut dengan fungsi print. Fungsi print menampilkan meloop semua array secara terbalik, dia nggak terbalik. Karena kita harus ngeprint dari atas, ya. Ya sebenarnya ini standar aja sih, array apa sih, print array biasa sih, tapi kita balik gitu. Kemudian ada fungsi yang terakhir, itu adalah fungsi pick atau ngintip, bukan mengintip, melihat. Melihat tumpukan itu nilai atau data tumpukan itu yang paling atas itu nilainya berapa, atau mau melihat topnya berapa. Jadi tinggal kita returnkan aja, return datanya berapa dengan posisi topnya berapa. Ya, jadi sebenarnya gampang sih untuk stack ini, gampang banget.
tidak serumit list karena untuk stack ini kita sudah jelas sifatnya sudah jelas karena dia nambahnya selalu di depan, ya, menghapusnya selalu dari belakang. Begitu. Jadi karena ya sifatnya udah jelas, jadi lebih gampang dibandingkan list. Kalau list itu kan banyak macamnya. Seperti itu. Dan ya operasi-operasi yang digunakan yang gini-gini aja. Is full, is empty, push, pop, gitu, print. Kalau is full kita ngecek kapan dia kondisi stack full. Berarti kalau sudah topnya, posisi topnya sudah sama dengan maksimum min 1. Kalau kosong, ini kita lihat topnya, nilai topnya atau nilai topnya adalah minus 1. Atau lebih kecil dari 0, bukan lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil dari 0. Kemudian push nambah, kita cek dulu udah full atau belum. Kalau belum full, boleh ditambah. Cara nambahnya adalah topnya ditambah dulu, ingat plus 1, baru datanya diisi. Gitu. Kalau pop menghapus atau mengambil data atau mengeluarkan data dari stack. Jadi kita harus cek dulu apakah stacknya sudah kosong atau belum. Kalau stacknya kosong ya nggak bisa dihapus. Tapi kalau stacknya belum kosong, maka tinggal kita keluarkan dulu datanya, baru topnya kita turunkan minus 1. Clear ya, sebenarnya clear ini jarang sih. Terus cetak, ya udah cetak array biasa kok, cuman balik aja gitu supaya tumpukannya kelihatan. Tuh. Oke, sampai di sini untuk stack. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang stack. Karena kemarin kan saya sudah minta kalian nonton video. Saya ya udah, saya nggak itu lagi. Saya jelaskan secara singkat aja. Belum? Ada? Bu, kan kemarin itu aku pernah lihat orang bikin struktur data stack itu pakai linked list. Jadi dia tuh kalau yang pakai linked list nggak punya ini maksimum length. Oke, terima kasih Bu. Ya, memang. Biasanya nanti sekarang itu memang kita, kalau sekarang ya, kita belajar ya memang stack dulu. Nanti itu bisa dimodif sama linked list. Bisa dimodif. Memang dia nggak ada fullnya. Makanya saya bilang tadi yang kita pelajari sekarang adalah stack statis. Karena memang ada beberapa macam. Ada stack statis, itu namanya stack dinamis. Tapi yang perlu diingat, mereka memang membuatnya dengan cara linked list, pakai linked list. Tapi yang perlu diingat atau yang perlu ditekankan di sini, kalau stack menggunakan linked list, caranya memang dia nggak ada full, tapi ingat sifatnya. Sifatnya harus diperhatikan. Kalau dia sifatnya stack harus tahu nambahnya di mana. Kalau pakai linked list berarti insert first. Gitu. Tapi kalau menghapus, ya udah, menghapusnya pakai delete last. Itu ya sifatnya yang penting. Kalau di dalam stack ini. Mau pakai yang statis, kalau kita sekarang saya bilang lagi, pakai statis memang kita pakai yang ada maksimum. Tapi kalau misalnya yang pakai linked list itu memang nggak ada maksimumnya, jadi yang boleh nambah terus. Kalau menghapus boleh, mungkin ada ujungnya. Kalau udah kosong baru dihapus gitu. Tapi yang difokuskan itu adalah sifatnya, last in first out atau last in first out. Ya benar, last in first out atau first in last out. Begitu. Ya, memang bisa di modif sama list. Biasanya kalau saya kasih bocoran, biasanya saat UAS nanti kami keluarkan begitu. Kami bukan kolaborasi, kami mengkombinasi antara stack dengan list ataupun antrian dengan list ataupun tree BST dengan list. Biasanya kami kombinasi begitu di UAS keluarnya.
Ini bocoran. Tiap tahun begitu. Ada sesuatu yang terakhir, yang materi terakhir setelah UTS kan ada 3 materinya, stack, antrian, sama tree. Kan sebelum UTS ada list, kami kombinasi antara 3 yang terakhir, kami kombinasi sama list. Biasanya begitu kami kombinasi. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Berarti stok nih kayak apa ya, Bu? Kayak apa sih, Bu? Yang makanan yang itu, yang Pringles kayak gitu Kak sifatnya, Bu? Gimana? Pringles tuh kayak tabungnya botol, Bu, gitu. Kan kita kan kalau di stok kan berarti yang masuk terakhir tuh berarti dia terakhir keluar pertama kan, Bu. Jadi kayak kayak botol banyak minum, Bu. Kan yang yang air yang terakhir masuk berarti kan yang pertama kita minum kan, Bu. Iya, kayak game-game sekarang itu kan ada game kan begitu kan. Ada game yang saya pernah lihat game anak saya. Saya nggak tahu. Jadi yang kayak apa ya, gamenya itu sorting warna. Jadi ada 3 botol gitu kan, 3 botol warna, misalnya warna merah, warna kuning, warna hijau. Terus warna misalnya ini macam-macam lah warnanya, warna merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nanti di sorting ada 4 botol jadinya, nanti ada tempat satu yang ditaruh dulu, terus kuning, terus cari lagi yang kuning, pindahin, diurutkan, biar kan numpuk kan ke atas. Kalau di yang merah ditumpuk, yang di sini sudah ada hijau, di sini di atas merah, ditumpuk di atas, merahnya di atas. Dan begitu kurang lebih kalau di game. Kurang lebih begitu. Saya pernah lihat game anak saya main apa nih? Saya nggak tahu. Oh, begini cara mainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nggak tahu saya namanya apa. Pokoknya dia tuh bentuk kayak botol-botol gitu. Kalau game ya. Implementasi lah, salah satu implementasi dari stack lah. Begitu games. Ada games yang seperti itu. Jadi apa ya? Saya nggak tahu namanya, saya lupa lagi. Ada kalau 3 warna jadi 4 botol. Kalau 2 warna jadi 3 botol. Botolnya ada yang 1 kosong misalnya. Ini tumpukan warnanya merah, hijau, kuning gitu. Terus nanti kita kalau menang harus mensorting warna yang sama. Misalnya warna yang ini ada merah, hijau, kuning ya. Botol sebelahnya ada merah, hijau, kuning juga. Terus misalnya botol yang atas sekali kan ada kuning, pindahin ke botol sebelahnya, itu kan numpuk di atasnya. Nah, itu ilustrasi lah dari stack. Salah satu pemanfaatan istilahnya. Begitu. Contoh di game. Saya baru berapa minggu ini saya lihat, oh ada game yang seperti, mungkin sayanya aja yang jarang main. Mungkin itu game lama ya. Nggak tahu lah. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Boleh kalian cari tuh game. Mungkin bisa jadi inspirasi. Kemarin itu apa ya? Saya kasih contoh-contoh. Bentar. Mana ya? Menara Hanoi. Permainan Menara Hanoi. Tahu nggak kalian permainan Menara Hanoi? Menara Hanoi itu pakai mana ya? Aduh ya ampun, saya lupa. Tower of Hanoi. Dia itu numpuk sebentar. Memang itu akan menjadi latihan kita sih, nggak apa-apa. Saya lupa tapi saya taruhnya di mana? Oh ini nih. Nah, mana ya? Nah ini dia. Nah ini. Jadi Tower of Hanoi game, salah satu game yang paling apa ya? Yang paling rame lah. Jadi kalau mainan anak kecil seperti ini kan mereka disuruh numpuk kan, yang kecil paling kecil di atas, terus nanti pindahin dari satu tiang ke tiang lain. Ini mainan gamenya. Menara Brahma atau Lucas Tower biasanya disebut dengan
Tower of Hanoi. Permainan matematika terdiri dari 3 batang, sejumlah piringan dengan ukuran yang berbeda. Jadi dia nggak boleh numpuk yang lebih kecil itu ditumpuk, nggak boleh yang kecil di bawah, intinya gitu. Dimulai dengan piringan dalam urutan ukuran terkecil bagian atas hingga membuat bentuk kerucut. Jadi ya nggak boleh yang ungu ini di bawah terus ditumpuk di atasnya itu warna merah, nggak boleh. Jadi dia ada aturan ya. Jadi yang lebih kecil itu harus di atas. Jadi bagaimana cara kita mindahin supaya ini bentuk ini pindah ke tiang nomor 3 dengan urutan yang sama, tapi dengan aturan dia tidak boleh yang lebih kecil itu di bawah. Begitu. Tapi ini agak sedikit rumit ya menara Hanoi. Tapi yang kalau yang saya bilang tadi yang stack gampangnya itu game yang saya contohin tadi tuh yang game pin, cuman mindahin aja dia selalu numpuk di atas tuh. Gitu. Tower of Hanoi salah satu contohnya. Nanti nih kita di sini mungkin ini akan jadi tugas kelompok ya, tapi setelah ini deh, setelah ini. Memang tugas kelompoknya ini. Ini, nah tujuannya memindahkan hanya satu piringan yang boleh dipindahkan satu kali. Setiap langkah terdiri dari mengambil satu piringan di atas salah satu tumpukan meletakkan di paling atas, yaitu piringan. Tidak ada piringan ditempatkan di atas piringan yang lebih kecil. Saya bilang tadi dia ada aturan. Ya. Jadi nanti saya kasih program Tower of Hanoi. Kalian akan menjelaskan ini. Gitu. Ya, operasi stack yang dipakai, jumlah fungsi, setiap prosedur yang diberikan dan alur programnya nanti. Sampai sini dulu deh tentang stack. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Silakan. Programnya, saya ingat programnya ada tapi penjelasannya tadi hilang. Itu menara Hanoi, salah satu contohnya. Banyak stack antrian itu banyak dipakai di game. Kebanyakan. Tapi yang bukan games bisa nggak Bu? Ya bisa-bisa aja sih. Memori di komputer kita kan pakai cara stack. Caranya. Ya, dia pakai sistem stack. Tapi memang yang kalau kan nggak kelihatan, kalau memori kita mah nggak kelihatan gimana cara kerjanya kan. Tapi kalau games ya kelihatan banget kan. Oh begini ya, oh begitu ya stack itu. Oke, ada yang lagi mau ditanya? Baik, kalau belum ada mungkin sekarang saya akan tampilkan aja kali ya langsung. Sebentar. Replit saya mana? Oh, sorry, salah lagi. Stack.java mana? Sorry. Ini contoh ya, tak jalan nggak? Saya pindah-pindah nggak jalan. Oke, baik. Ya, bentar saya share dulu. Nah ini kan enggak. Nah ini stack-nya. Jadi saya jelasin aja dari kodenya. Boleh ini nanti saya share ke kalian. Jadi di sini ada array stack-nya untuk menampung datanya, nilai datanya. Terserah nanti mau array-nya berupa integer atau berupa string atau berupa apa, terserah bebas. Kalau di sini dicontohkan dengan integer ya nilainya untuk menampung datanya. Kemudian maksimum itu untuk size-nya yang saya bilang tadi, kita maksimumnya ada berapa karena berupa stack statis, jadi ada maksimumnya. Kemudian ada top-nya.
Topnya itu yang akan menunjukkan dia apa namanya stack paling atas gitu ya. Kemudian pada saat inisialisasi atau membuat konstruktor, di sini kita akan memasukkan size, berapa maksimumnya. Size itu akan menjadi maksimum atau ukuran dari stack yang kita mau kita buat. Jadi size itu sama dengan maksimumnya, kemudian ini adalah inisialisasi dari array-nya ya sesuai dengan maksimumnya atau sesuai dengan datanya karena stack-nya statis. Kemudian topnya, kalau pada saat awal saya sebutkan tadi bahwa kita topnya kita buat menjadi -1. Ya, seperti itu. Kemudian untuk push atau nambah, di sini kita cek kalau dia full, is full sama dengan false, berarti tidak kosong atau tidak kosong. Tidak penuh, belum penuh, maka stack top plus plus atau topnya sebenarnya ditambah dulu ya. Terserah. Ini kan kalau plusnya di depan berarti dia didulukan. Jadi topnya nambah dulu, baru dimasukkan ke dalam stack. Atau misalnya dengan cara manual boleh, misalnya kalian buat top sama dengan top atau top plus plus dulu titik koma terus baru stack top boleh, sama aja sih hasilnya. Ini nilainya ditambahkan ya, untuk push kan nilainya ditambahkan ke dalam stacknya itu sesuai dengan topnya. Kalau tidak atau dia sudah penuh ya tidak memenuhi kondisi ini maka dikeluarkan stack penuh. Kemudian kalau untuk pop kalau pop kan menghapus yang dicek adalah kondisinya kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong atau is empty sama dengan false atau tidak kosong ya, maka topnya dikeluarkan dulu, di-return kan nilainya, baru topnya dikurangi. Ya, makanya tanda decrementnya di belakang. Makanya dia setelah dikeluarkan dulu baru topnya dikurangi. Tapi kalau misalnya dia sudah full, maka boleh, ini terserah ya. Jika saya, karena return-nya integer, maka saya return -1. Kalau -1 berarti sudah kosong. Ini pop. Kemudian kalau untuk mengintip, yang pick tadi, mengintip, is empty, sama sih kalau dia tidak kosong, atau kalau udah kosong berarti ya udah, berarti -1 kan. Tapi kalau misalnya dia tidak kosong, maka kita tampilkan stack top, nilai topnya berapa. Ya, kita tampilkan data yang ada di topnya. Ini yang is empty, pengecekan is empty kalau kondisi tidak kosong atau kondisi kosong itu adalah topnya sama dengan -1. Kalau kondisi dia full yang saya bilang tadi topnya sama dengan maksimum -1 begitu. Ini print ya, print ini ya bebas aja sih sebenarnya. Di sini dicek dulu kan, topnya tidak sama dengan -1 berarti tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti kita tampilkan atau kita perulangan ya, perulangan biasa yang menurun mulai dari top sama dengan 0 terus ditampilkan standar sih. Else selain itu kalau kosong ya udah tampilnya stack kosong. Terus ini ya dipanggil aja, dipanggilnya mah standar sih. Stacknya misalnya stacknya saya set 10, dia full. Saya print, pertama kali saya print dia akan menampilkan stack kosong di sini ya. Kemudian kita masuk gitu, kita push terus, harusnya kan sampai 100 sudah full tuh. Tapi ketika dia 110 maka kita kan dia tadi pada saat push mana? Dia menampilkan kalau dia sudah penuh, dia akan menampilkan stack penuh kan. Nah, maka 110 nggak bisa masuk lagi. Stacknya full. Terus misalnya kalau kita print ya, nih print, maka print stack. Nah, ini di print. Nilai stacknya ada 100 sampai 10. Di print. Kalau is empty, dia kosong nggak? Ya nggak kosong kan, false keluarnya. Is full nggak? Ya full karena memang full udah habis kan, maka true. Kemudian kita hapus satu, kurangin sampai kita hapus sampai 30. Kemudian kita print lagi tidak terakhir sini seperti itu. Print lagi, ya hasilnya setelah di print kan kita print berapa kali? Kita hapus berapa kali? 1, 2, 8 kali ya. Nah, 8 kali ya sisanya tinggal 20 sama 10.
Kan 20 sama 10 ya kan paling bawah, maka tinggal sisa 20 dan 10. Yang 100, 90, 80, 70 keluar semua karena dia masuk akhir, maka dia keluar pertama. Oke. Gampang sebenarnya kodenya, nggak serumit yang silis kok, nggak serumit silis. Lebih gampang karena dia masih memang pakai area aja sih standar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Saya generate join link ya kalau misalnya kalian mau. Coba, boleh itu. Jadi untuk inisialisasinya ada 3 ini. Size, stack-nya sendiri, sama top-nya. Maksimum. Stack-nya sendiri, maksimum, sama top-nya. Boleh kalian coba ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Silakan. Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, boleh kodenya nggak apa-apa. Mau dikopas-kopas silakan, mau dicoba-coba, mau pelototin silakan. Sekarang langsung aja mungkin ya tugasnya. Nanti dulu. Sebelum ke tugas sih. Saya mau ini dulu, mana sih stack collection? Karena seharusnya minggu ini kita udah masuk stack collection, tapi sebentar. Saya lihat dulu waktunya. Masih oke lah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aja stack collection. Pokoknya bingung. Minggu depan aja. Saya langsung aja masuk ke tugas. Ini ya. Tower of Hanoi. Di sini yang saya bilang tadi, tugasnya adalah Tower of Hanoi. Memindahkan, jadi tugasnya saya akan kasih kode, ya, kasih kode Tower of Hanoi. Silakan kalian secara berkelompok nanti menyebutkan operasi stack yang dipakai oleh Tower of Hanoi berdasarkan kode yang dikasih, operasi apa saja yang dipakai, terus fungsi dari setiap prosedur atau fungsi yang ada pada program, kemudian jelaskan alur programnya. Saya pindahkan ini. Oh, saya pindah dulu ke Replit mungkin ya, biar enak kalian lihat kodenya. Saya pindahin dulu ke Replit sebentar, Tower of Hanoi-nya. Oke, bentar ya. Saya bikin dulu Replit-nya. Tower of Hanoi. Nah, ini ke sini aja Tower of Hanoi-nya. Ini sebenarnya Tower of Hanoi-nya menggunakan stack library, tapi nggak apa-apa lah. Kenapa ya? Bentar ya, working-nya agak sedikit lama.
Oke, jalan. Nah ini ya tugasnya, bukan tugasnya sih, Power of Hanoi, programnya. Saya share screen lagi di Replit saya udah nih. Nah, jadi ada programnya, ada main-nya di sini. Jadi langsung di satu file ya, ada main-nya. Kemudian ini stack-nya, terus ada beberapa prosedur fungsi gitu yang dipakai. 1, 2, display, 3 kalau nggak salah ya, 3. Ya. Terus kalau dijalankan hasilnya itu seperti yang samping sih sebenarnya. Kita jalankan ulang. Nah, misalnya masukkan number of this, misalnya berapa banyak lempengan gitu. Misalnya saya masukkan 3. Oke, di enter. Awalnya itu kan 1, 2, 3. Terus dia mindahin A1 dulu ke sebelah C. Terus mindahin 2 ya. Terus satunya dipindahin ke atas B, ke atas 2, karena nggak boleh numpuk. Nggak boleh berarti satunya nggak boleh di bawah sekali. Satunya harus di atas, lalu di atas. Nggak boleh numpuk yang lebih kecil, nggak boleh numpuk nilai yang lebih besar di atasnya. Gitu. Terus 3-nya dipindahin ke C, kemudian satunya balik lagi ke A, terus 2-nya masuk ke C, kemudian baru satunya masuk ke C. Jadi intinya adalah dia itu memindahkan dari tiang. Kalau digambarkan di dalam apa tadi gambarnya itu kan berupa tiang. Dari A itu pindahin ke C. B ini sebagai alat bantu. B ini sebagai alat bantu. Alat ya untuk numpang temporari lah. Oke. Silakan kalian definisikan ya. Itu tadi. Yang perlu kalian definisikan adalah dia pakai operasi apa saja yang ada di dalam Tower of Hanoi berdasarkan kode Replit-nya. Kemudian fungsi prosedur yang dipakai, dijelasin ya fungsi dan prosedur yang dipakai di program tersebut, kemudian alur programnya gimana caranya. Saya share lagi berarti, mana ya, Replit-nya, aduh. Replit-nya saya share kembali. Ini link Replit untuk Tower of Hanoi, kodenya. Kemudian berarti nanti kalian harus ngumpulnya lewat form lagi ya. Saya siapin dulu berarti formnya. File ininya saya kirim ke chat juga ya. Aduh, hilang lagi. Mana ini? Oh, ini dia. Baik. PDF. Tower of Hanoi. Lalu saya kirim lagi ya di chat. Aku nggak bisa ngirim. Aku nggak bisa ngirim file ya. Biasanya bisa kan ya?
Udah, harus ke-upload ke Google Drive dulu. Ribet amat. Aduh. Dia nggak mau ngirim file sekarang. Karena ini berubah. Ini Zoom edukasi katanya begitu. Sudah. Sudah. Saya kirim ke sini aja. Ya, kok Google deh? Bentar, benar nggak? Oh ya benar, oke. Jadi itu, ini Google Slide bukan PDF, saya pikir saya uploadnya PDF tadi. Oh salah. Ini PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Ya. Jadi soalnya ada di situ. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke. Varian. Saya siapkan juga form untuk pengumpulannya. Berarti seperti biasa, kalian harus mengumpulkan di form ya. Link rapidnya silakan dikumpulkan di form. Jadi tapi kalian nggak perlu ngoding kan? Ntar kok saya jadi bingung gara-gara baca chat grup. Ya kalian nggak perlu ngoding. Aduh. Berarti drive biasa aja. Bentar. Berarti nggak perlu form. Bentar ya. Saya bagi jadi klik auto ya, karena itu drive-nya untuk pengumpulannya. Jadi langsung ditulis di Google Doc-nya aja ya. Jawabannya apa? Karena kalian nggak perlu ngoding kan? Saya lupa tadi ya kalian. Saya pikir kalian harus ngoding. Kodenya udah saya kasih kan, tinggal kalian jelasin aja begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi belibet nih. Ada yang mau ditanya? Silakan.
Kalau belum ada yang mau ditanya, siapa di sini yang kira-kira koneksinya aman? Karena saya harus ke kampus sore ini, saya jadi tinggal dulu, saya mau ke kampus dulu. Jadi boleh dipakai untuk apa namanya diskusi. Jadi Zoom-nya boleh dipakai nggak apa-apa. Tapi kita habis jam 4 ya. Nah, habis jam 4 silakan di close karena mungkin kalau siapa tahu ada yang mau pakai lagi, saya nggak tahu. Siapa yang koneksinya aman akan saya jadikan host. Nanti saya akan bikin saja, Bu. Siapa? Delin. Delin Irawan ya. Iya, Bu. Saya jadikan co-host dulu ya sekarang. Nanti kalau saya keluar, saya akan jadikan host baru. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Cukup? Kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin sekian dulu dari saya ya. Silakan. Saya akan buka breakout room. Ya, gimana? Masih mau nanya. Ya. Nggak, oke. Baik. Saya akan bukakan breakout room. Nanti setelah kalian masuk ke breakout room, saya akan keluar. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Silakan berdiskusi dan nanti silakan langsung dikirimkan aja di Google Drive-nya ya. Kalau nanti sudah jam 4, ada jam 4, silakan ditutup ya Zoom-nya. Nanti akan saya serahkan ke Delin untuk ini ya, jadi co-host. Oke, saya akan buka breakout room-nya. Saya allow aja partisipan biar enak kalian. Ya. Saya open room, saya akan ini saya random aja lah, ya sudah. Saya open room ya, kalau sudah di open room nanti saya balikan ke Delin untuk sebagai hostnya. Oke, terima kasih, saya tutup ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.